Saudara-saudara sekalian, kemusyrikan ini adalah satu penyakit yang luar biasa besarnya, kemusyrikan ini. Jadi orang musyrik adalah orang yang meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Dia mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi mayatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadda hubbalillah. Dan diantara orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Asyaddu hubbalillah. Saudara-saudara sekalian, seluruh manusia punya masalah. Dan saat ini manusia meyakini dengan adanya benda-benda ia dapat menyelesaikan seluruh permasalahannya. Kebendaan dapat diwujudkan dengan uang, dan uang hanya bisa didapatkan dengan kerja. Padahal kerja tidak bisa mendatangkan uang. Yang mendatangkan uang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerja bisa mendatangkan uang butuh pada perintah Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan uang walaupun tanpa kerja. Jika menghendaki, dengan kerja bisa mendatangkan uang, dan jika menghendaki dengan kerja tidak mendatangkan uang. La ilaha illallah. Berapa banyak orang yang berdagang tetapi perdagangannya merugi, dan berapa banyak orang yang tidak bekerja tetapi memiliki uang. Uang tidak bisa mendatangkan benda-benda. Yang mendatangkan benda-benda hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Uang bisa mendatangkan benda butuh kepada perintah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan benda tanpa uang. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dengan uang bisa mendatangkan benda, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dengan uang tidak bisa mendatangkan apa-apa. La ilaha illallah. Siapakah yang memberi rezeki pada bayi dalam rahim ibunya? Yang memberi makan orang yang tersesat di dalam hutan meskipun dia berbekal uang, atau orang yang ingin membelanjakan uangnya tapi dia berada di suatu tempat yang tidak ada pasar, tidak ada toko atau warung. Nasi tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenyangkan butuh perintah Allah. Jadi nasi ini butuh perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu mengenyangkan tanpa nama nasi. Allah Subhanahu wa taala mampu mengenyangkan tanpa nasi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nasi bisa mengenyangkan, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nasi tidak bisa mengenyangkan. La ilaha illallah. Tanpa nasi Allah mampu mengenyangkan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana memahami keadaan antara pencipta dan yang diciptakan? Seperti orang yang beranggapan yang menghilangkan haus adalah air, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keadaan haus. Yang bisa menghilangkan rasa haus juga hanya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghilangkan rasa haus, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh adanya air. Sebaliknya, untuk menghilangkan rasa haus, air butuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah la ilaha illallah. Orang yang yakin bahwa air dapat menghilangkan haus,
maka ia hanya dapat merasakan manfaat air hingga ia mati. Setelah mati tidak mendapat manfaat lagi. Bahkan air akan menjadi asbab penderitaan baginya di neraka. Ia akan diberi minuman dari air mendidih, darah, nanah, dan cairan timah. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air mendidih itu akan dihancurkan apa yang ada di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka.